Misalnya menyatakan hal berbeda bahwa itu ilegal. Nah, artinya apa? Lembaga-lembaga ini juga harus bisa memberikan edukasi kepada publik. Jangan membuat pernyataan-pernyataan hanya berdasarkan misalnya dari keterangan-keterangan satu dua orang yang nggak jelas. Cepat dari instansi terkait itu harus ini jangan lamban seperti sekarang ya. Oke. Sekarang kan seolah-olah kayak bangsa pemadam kebakaran nih. Baik. Kalau sudah ada peristiwa langsung geruduk. Baik. Nanti diliput media massa, nggak Iya. diliput lagi, nggak bekerja. Itu kan Oke. yang harus juga pelajaran atau ibroh yang tidak boleh berlaku lagi ke depan. Oke. Ya, kami sementara ini sedang melakukan investigasi untuk menentukan apakah pemasangan pagar ini sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Tutup, selesai, cabut, proses hukum silahkan dilanjutkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Mas Muanas, kalau setelah kita berbicara ini, apakah kemudian PIK akan tetap saja dengan sikapnya ini? Kalau kemudian misalnya nanti dimintai keterangan oleh pihak-pihak terkait, akan memberikan seperti apa adanya atau seperti apa rencana PIK? Ya prinsipnya kita apapun keputusan dari pemerintah dan penegak hukum berkaitan dengan ini silakan proses dan kita akan mengikuti. Ya, baik itu misalnya persoalan-persoalan pro kontra yang kemudian terjadi di masyarakat, tapi saya kira jangan juga kemudian hal-hal seperti ini dipolitisasi untuk kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Artinya gini. Dipolitisasi seperti apa sih? Ya, dipolitisasi misalnya bahwa ini kan sebetulnya ada juga masyarakat yang mengakui kan. Nelayan ya? Iya, ada bahwa nelayan yang menanam. kemudian mereka memasang. Kemudian ada juga yang menolak. Ada yang kemudian mengambil keuntungan dari pagar-pagar itu. Iya, Ada iya. juga yang kemudian merasa dirugikan. Artinya dua fakta ini kemudian harus disajikan, kan seperti itu. Tetapi khusus kepada KKP misalnya, kemudian Ombudsman dan lembaga-lembaga yang punya kepentingannya terhadap hal ini, Baik. juga termasuk misalnya KKP, DKP provinsi kan, memberikan pernyataan berbeda. Justru sebaliknya mengatakan bahwa pagar-pagar itu adalah bagian dari pemanfaatan laut. Ini kan membuat bingung. Ya. Sementara KKP misalnya menyatakan hal berbeda bahwa itu ilegal. Nah, artinya apa? Lembaga-lembaga ini juga harus bisa memberikan edukasi kepada publik. Jangan membuat pernyataan-pernyataan hanya berdasarkan misalnya dari keterangan-keterangan satu dua orang yang nggak jelas. Oke. Kemudian disampaikan kepada publik. Bicara nelayan ini kan sebetulnya ada lembaga resminya, ada Baik. himpunan nelayan Baik. seluruh Indonesia. Baik. Kenapa nggak coba dieksplorasi? Kita ikuti kemudian ya, saya nanti seperti pendapat apa. tentang fenomena apa yang kemudian terjadi. Baik. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa selama ini PIK 1, PIK 2 melalui SG, proses bangunan itu selalu Oke. berdasarkan peraturan perundang-undangan. Baik, terima Dan kasih. tidak ada hukum yang kemudian dilanggar. Baik. Pak Rohmin, apa pesannya untuk kita semua? Ya pertama kita harus bergerak tuh berdasarkan hukum dan kasus pagar laut 30 km sekian itu udah kita cross check DPR ya ke KKP ke DKP provinsi memang nggak ada izinnya gitu. Jadi itu adalah fakta keras, itu melanggar hukum karena nggak ada izinnya gitu ya. Dan yang kedua kedepannya ya apa namanya setiap instansi harus bekerja profesional dan apa namanya economic of speed juga harus diperlukan, bukan hanya economic of skill. Jadi kerja cepat dari instansi terkait itu harus ini jangan lamban seperti sekarang ya. Oke. Sekarang kan seolah-olah kayak bangsa pemadam kebakaran nih. Baik. Kalau sudah ada peristiwa langsung geruduk. Baik. Nanti diliput media massa, nggak Iya. diliput lagi, nggak bekerja. Itu kan Oke. yang harus juga pelajaran atau ibroh yang tidak boleh berlaku lagi ke depan. Oke. Dan saya himbau masyarakat termasuk pengusaha pun benar-benar hidup berdasarkan hukum. Ya. Kita harus mendukung Oke. cita-cita Pak Prabowo untuk tumbuh 8%. Kalau 8% tumbuh kan harus ada stability, Ya. kepastian hukum. Oke. Kalau gini kan memang bisa terlalu kadut. Hukum tetap harus dihormati. Betul. Terima kasih Pak Rohmin. Pak Yeka, apa Ombudsman berharap? Ya, kami sementara ini sedang melakukan investigasi untuk menentukan apakah pemasangan pagar ini sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Jika memang itu tidak sesuai, maka tindakan korektif dari Ombudsman adalah untuk segera agar mencabut pagar ini kalau tidak sesuai. Gitu. Dan kami juga di situ investigasinya dua, bukan hanya pagar tapi urusan sungai. Mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama ini bisa selesai, dan hari ini juga kami kedatangan dari pihak-pihak yang pro terhadap pembangunan pagar ini, dan kami dengarkan semua pihak ini secara profesional. Terima kasih. Mas Derajat, apakah kemudian ini cukup di-handle oleh KKP atau mungkin harus presiden langsung begitu?
Ya, kalau dari pernyataan pihak KKP kan perintah presiden. Oke. Jadi ya kita ikuti itu. Kalau memang betul tidak ada izin, cabut. Masa kalah sama BPOM yang nyabut skincare kan gampang, ya kan? Cabut. Kemudian soal siapa yang memasang, yaitu kalau mau memproses hukum karena ada pelanggaran hukum, kan harus ada yang dihukum kan, harus ada yang apa namanya diproses. Nah itu hal lain mungkin penegakan hukum. Tapi ini barangnya ini kan sudah ada dampak eksternalitas ekonominya, sudah ada apa namanya berbagai dampak sosial lainnya, ya sudah tutup, selesai, cabut, proses hukum silahkan dilanjutkan. Dan tidak ada lagi peristiwa serupa seperti ini terjadi lagi ya? Ya, supaya kita semua tetap percaya bahwa kita masih negara hukum. Betul. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak telah hadir di tempat ini, dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi pekan ini. Kita akan berjumpa lagi pekan depan. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samtin mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.